Halo, apa kabar pemirsa? Jumpa kembali bersama kami di Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan. Kali ini tim Suara Dapil berada di Provinsi Banten, tepatnya di daerah pemilihan Banten 3 yang terdiri dari Kabupaten Tangerang, Tangerang Kota, dan Kota Tangerang Selatan. Seperti apa kegiatan anggota dewan? Namun sebelumnya kita ikuti dulu profil Dapil Banten 3 berikut ini. Daerah pemilihan Banten 3 terbagi dalam 1 kabupaten dan 2 kota, yaitu Kabupaten Tangerang, terdiri dari 29 kecamatan dan 348 kelurahan desa dengan jumlah pemilih tetap sebanyak 2.066.185 jiwa yang tersebar di 5.587 tempat pemungutan suara. Kota Tangerang terdiri dari 13 kecamatan dan 104 kelurahan. Daftar pemilih tetapnya sebanyak 1.235.144 jiwa yang terbagi di 3.219 TPS. Dan yang terakhir, Kota Tangerang Selatan terdapat 7 kecamatan dan 54 kelurahan dengan jumlah daftar pemilih tetap terbanyak yaitu 9.380.242 jiwa dan terbagi dalam 2.502 TPS. Jumlah keseluruhan dari Dapil Banten 3 terdapat 4.239.571 daftar pemilih tetap dengan jumlah TPS yang tersebar sebanyak 11.308 tempat pemungutan suara. Provinsi ini mendapatkan alokasi kursi di DPR sebanyak 10 anggota yang mewakili masyarakat daerah pemilihan Banten 3 pada periode 2014 hingga 2019. 10 anggota DPR ini, 2 anggotanya berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yaitu Marinus Gea dan Edi Kusuma Wijaya. Kemudian dari Partai Golongan Karya yaitu Andi Ahmad Dara. Dari Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Dari Partai Demokrat, Hartanto Edi Wibowo. Dari Partai Amanat Nasional, Ali Taher Parasong. Dari Partai Kebangkitan Bangsa, Siti Masrifah. Partai Keadilan Sejahtera, Jajuli Juwaini. Dan dari Partai Persatuan Pembangunan, Irgan Hairul Mahfiz. Sedangkan yang terakhir berasal dari Partai Hati Nurani Rakyat, yaitu Inas Nasrullah. Nah pemirsa, dari 10 wakil rakyat Dapil Banten 3, tim Suara Dapil akan mengikuti kegiatan salah satu anggota dewan yang berasal dari Partai Amanat Nasional, yaitu Haji Ali Taher Parasong yang saat ini menjabat sebagai Ketua Komisi 8 DPR RI. Bagaimana kiprahnya dalam menyerap aspirasi dan membantu masyarakat di dapilnya? Kita saksikan liputannya berikut ini. Nah pemirsa, sudah tahu kan profil Dapil Banten 3 seperti apa? Sekarang tim Suara Dapil akan mengikuti kegiatan langsung anggota dewan, yaitu Bapak Haji Ali Taher Parasong sebagai Ketua Komisi 8 dan juga dari Partai Amanat Nasional. Seperti apa kegiatannya? Mari kita ikuti. Pemirsa Suara Dapil, pada kesempatan ini tim Suara Dapil langsung mengikuti kegiatan pertama Haji Ali Taher, yaitu memberikan bantuan ke Yayasan Matal Anwar yang berlokasi di daerah Desa Gintung, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang. Perjalanan menuju yayasan tersebut ditempuh selama lebih kurang 45 menit yang menelusuri area persawahan nan hijau. Akhirnya kami pun sampai di lokasi dan disambut langsung oleh Ketua Yayasan Matal Anwar, Bapak Haji Abung. Pada kesempatan tersebut, kami pun diberi kesempatan langsung melihat program RKB, yaitu Ruang Kelas Baru, yang merupakan aspirasi dari pengurus yayasan ke Bapak Haji Ali Taher. Kemudian Pak Ali sampaikan ke Kemenak untuk ditindaklanjuti. Dan itu adalah mekanisme yang dilakukan oleh anggota dewan untuk tercapainya program RKB tersebut. Kami sempat meninjau RKB-nya dan berdialog langsung dengan pengurus yayasan tersebut. Tidak lupa menyerap aspirasi dan masukannya dari Bapak Haji Abung. Dalam bantuannya tersebut,
Haji Abung pun mengucapkan terima kasih dan sangat besar manfaatnya ruang kelas baru tersebut. Caranya gini, dulu itu kan memang kita inventarisir sekolah-sekolah Islam, madrasah-madrasah yang memerlukan bantuan termasuk RKB dan lain sebagainya itu. Nah, Matlaul Anwar ini salah satu organisasi masyarakat Islam yang memerlukan sentuhan. Karena gerakan Matlaul Anwar ini sama dengan lain-lain itu seperti Muhammadiyah, NU dan sebagainya itu gerakan pada bidang keagamaan, pendidikan, sosial dan lain-lain sebagainya itu yang memerlukan pendidikan dan pengembangan SDM yang cukup. Nah, salah satu itu ya dengan Pak Abung ini, Pak Abung ini ya kita komunikasinya bagus sehingga beliau mengajukan untuk menambah RKB ya Pak ya, rencana kelas baru. Alhamdulillah. Langsung Pak ya? Ya langsung. Saya udah pernah kesini. Maka saya kesini. Langsung meninjau. Udah kan. Jadi ya kita data ini karena sudah pernah diajukan. Pemirsa sekarang Pak Haji Ali Tahir ini akan meninjau langsung sudah sejauh mana ruang kelas baru ruang kelas barunya. Mari Pak kita sekalian jalan Pak Haji ya. Ya kita prihatin karena kebutuhan masyarakat itu tidak secepat dengan ketersediaan dana. Jadi perlu intervensi program dari DPR, dari pemerintah itu perlu ya. Kalau DPR kan artinya aspirasinya kita bawa. Maka kita keliling terus nih, non-stop nih. Yang kedua, kalau ngandelin di daerah Pak, Kabupaten Provinsi Banten juga kan terlalu banyak yang harus dibantu. Ya, agak lama Pak. Ya agak lama karena bantuan Pak Haji Ali Tahir ini gimana Pak? Kalau dengan ini kan kita, kalau namanya di pusat kan beda Pak. Jadi ada aja lah anggaran yang kira-kira cepat terrealisasi Pak ya? Alhamdulillah. Dan dibuktikan sesuai dengan usulan, rencana realisasinya juga cepat ya Pak? Bisa dibilang sesuai dengan harapan. Terima kasih Pak Haji Tahir. Akhirnya tim Sordapil bisa meninjau langsung nih program Bapak dan memang sudah terlihat ya, ilmu fisiknya sudah jadi Pak Agung ya. Nah, demikian pemirsa, tim Sordapil kunjungan ke Matlaul Anwar. Mudah-mudahan ini menjadi masukan atau aspirasi yang bisa diserap langsung oleh Bapak Haji Ali Tahir. Tetap di Suara Dapil. Dari Matlaul Anwar, tim pun bergerak menuju yayasan. Yayasan itu adalah Pondok Pesantren Raudatul Tulab yang berada di Jalan Kiai Haji Amiruddin Benyak Kawan, Desa Klebet, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang, Banten. Setelah sampai di lokasi, kami pun mendampingi Pak Haji Ali Tahir langsung melihat kondisi ruang kelas yayasan yang cukup memprihatinkan. Kami melihat atap serta lubang jendela, serta ruang kelas yang kurang representatif. Kami berkesempatan berdialog langsung dengan pengurus yayasan tersebut dan menyerap aspirasi ataupun masukannya yang akan disampaikan ke Bapak Haji Ali Tahir Parasong. Saya kenapa konsentrasi saya di kemitraan Kementerian Agama itu pada pendidikan. Karena itulah sebenarnya potensi pembinaan pengembangan sumber daya manusia. Jadi Pak Haji lebih concern di bidang. Ya semuanya concern, tapi ya kalau dipilih alternatif pertama itu pendidikan. Karena itu bisa merubah wajah peradaban. Hanya saja persoalan di lapangan itu pendidikan Islam rata-rata itu semangat tinggi, idealisme tinggi, tapi tidak ditopang oleh sarana prasarana yang cukup. SDM-nya juga pas-pasan. Kemudian sehingga berpengaruh terhadap proses dan output siswa. Saya bantu kemarin segerakan itu adalah istiqomah itu saya membayangkan saya di situ kalau duduk berlama takut jatuh betul. Ini sudah parah semua, tapi tidak ada yang peduli kan persoalan begitu. Artinya pendekatan birokratik itu terlampau menonjol ketimbang pendekatan fungsional. Ketemu masalah lapangan, ajukan, pecahkan di situ juga kan. Saya jemput bola. Ya jemput bola. Maka saya nggak pernah diam. Tanya Pak Ustadz itu, saya nggak pernah diam. Saya lakukan. Termasuk ini. Menurut saya intervensi pemerintah itu penting. Maka DPR posisi sekarang adalah memberikan dukungan politik anggaran. Maka saya datang sini kan dalam rangka politik anggaran sekaligus juga politik pengawasan. Maka kita tambah ruang kelas baru. Boleh bertanya dengan Ibu apa Bu? Ibu Amanah. Ada nggak Ibu aspirasi atau masukan buat Pak Haji Ali Tahir tentang kondisi yayasan ini Bu?
Ya masukannya ya tadi kalau bisa gitu ya bantuan dari sarana prasarana karena memang kita kurang sekali gitu Pak. Kan rombelnya ada 6. Nah, Rombelnya ada rombelnya 6. belajarnya. Rombongan belajar. Ternyata kan kurang. Makanya yang sebelah sana masih disekat Pak. Apa yang sudah dia kontribusi dari Pak Haji Tahir? Apa Bu? Itu ruang kelas yang baru Pak. Oh, ruang Saya dapat dari kelas yang baru ya. Langsung bisa kita tinjau Pak Haji. Silakan Bu ya. Di mana Bu kelasnya Bu? Oh ini ya. Iya. Ini bantuan Pak Haji Ali Tahir. Iya. Jadi ya, Kelas baru ya. ya Kelas baru. Ibu, terima kasih Bu Amana sudah menyampaikan aspirasinya kepada Pak Haji Ali Tahir. Nah pemirsa, ini adalah salah satu bentuk aspirasi yang disampaikan langsung Pak Haji Ali Tahir ke Kementerian Agama untuk membangun kelas baru atau rombongan belajar Pak Haji ya. ruang kelas baru. Ruang kelas baru. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat ya Bu ya. Baik pemirsa, kita ikuti terus kegiatan Ali Tahir tetap di Suara Dapil. Di hari berikutnya, tim Sordapil menemui Pak Haji Ali Tahir yang sedang mengunjungi korban musibah kebakaran yang menimpa satu keluarga. Luas tanahnya sekitar 100 meter lebih. Korban kebakaran tersebut beralamat di Desa Badak Anom, Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang. Mereka saat ini bertempat tinggal di tenda penampungan yang dibangun oleh pengurus desa. Dalam kesempatan ini, Pak Ali pun langsung cepat tanggap dan memberikan bantuan langsung bangunan baru untuk korban. Mau tanya Pak, apa kejadiannya kapan ini Pak? Hari Sabtu. Hari Sabtu. Sabtu. Jam 9 Pak. 9 pagi. 9 pagi. Awalnya dari apa? Harus pendek. Harus pendek. Masuk itu tiba-tiba gede gitu. Mau masuk ke rumah maksudnya, masuk ke rumah. Udah panas gitu. Nggak bisa. Oh, tiba-tiba panas sudah. Jadi nggak berapa Iya, juga, iya. nggak bisa gitu. Oh, iya. Harus pendek listrik. Kemarin. Iya. Iya. Terus direspon sama apa? Iya langsung. Begitu saya dapat WA langsung. Langsung Pak ya. Langsung nggak pikir lagi. Pokoknya gimana? Udahlah Bismillah jalankan. Setelah DPR sudahlah Bismillah turun. Bagaimana nih? Ada solusi. Nah, pemirsa, Ada solusi. inilah salah satu respon dari anggota dewan ketika konstituen yang mengalami musibah, langsung direspon, langsung terjun ke lapangan. Terjun ke lapangan. Terlalu kita kirim material, kerjakan persiapan udah. Insya Allah. Kita berharap supaya paling tidak menjelang Syawal itu paling tidak sudah tertutup atap lah. Kita kejar karena bagaimanapun juga dukanya mereka kan dukanya kita, rasanya mereka rasanya kita. Oleh karena itu apalagi di bulan suci Ramadan yang mubarak ini kan segala macam amal soleh bisa dikerjakan, kemudian masyarakat mendapat manfaat yang besar, biar tenang, nyaman dalam menjalankan ibadah, dan juga jangan terlalu gelisah lah begitu. Tugas pemimpin itu adalah bagaimana membuat orang tersenyum, membuat orang bahagia. Maka saya minta tolong Pak Lurah bisa nanti mengambil jalan langkah-langkah, Pak Camat dan juga masyarakat. Bantulah bareng-bareng. Nah, Jadi ketika ada musibah di daerah pemilihan Bapak, Ya. Pak Haji Ali, Ya. langsung respon Pak ya? Langsung setiap saat. Kalau ada kabar aja udahlah turun, Bismillah turun. Karena itu bagian dari bukan persoalan politik, itu persoalan kesenangan aja. Ketika seorang Muslim lainnya merasakan mengalami sesuatu, maka Muslim lain itu harus cepat respon supaya memberikan senyuman kepada orang lain. Esensi pemimpin itu adalah menggeser air mata kemiskinan menuju air mata kebahagiaan rakyatnya. Itu sebenarnya itu. Saya kira itu yang paling penting. Ini kan dapat bantuan dari Pak Haji Ali. Apa yang bisa disampaikan Pak buat Pak Haji? Terima kasih. Ya, terima kasih gitu ya Bapak. Karena ya bantuan dari Bapak itu lah penting. Ridho yang senang Bisa Pak. ada aja rumah gitu, Iya. kayak orang gitulah. Pak, sekalian bisa lihat peninjauan ini. Iya. Tempat penginapan sementara Pak. Iya sementara. Ini siapa yang buat Pak? Pak Saya termasuk juga Pemerintah daerah. RT/RW. Oh, RT, RW. RW sini ya. Tapi makan minum cukup Bu ya. Makan minum cukup. Sementara ya. Berapa keluarga Pak?
14. Tiga rumah. Oh, tiga rumah ya. Tiga rumah kepala keluarga. Ini sementara, tapi mudah-mudahan nggak ini ya, nggak tempias ya. Iya. Ya, pokoknya itulah gotong royong dan masyarakat. Kepala desa mengawasi ini Pak ya, memfasilitasi ini Pak ya. Ini tenda-tenda desa. Tenda desa. Pokoknya sabarlah. Ya, selalu ada hikmahnya. Kali ini kunjungan dengan Bapak Haji Ali Taher mengunjungi salah satu korban musibah kebakaran, dan Pak Haji Ali langsung merespon, memberikan bantuan. Mudah-mudahan ini bermanfaat, apalagi hari ini di bulan Ramadan, insya Allah menjadi amaliyah dan barokah, bulan barokah. Tetap di Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan. Pada kesempatan tersebut, Pak Ali Taher pun meletakkan batu pertama yang bertanda dimulainya pembangunan rumah korban, dan ditutup dengan berdoa agar pembangunannya berjalan lancar. Ya, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sekarang Pak Lurah, yuk. Tepuk tangan Pak Lurah dulu. Setelah mengunjungi dan memberikan bantuan kepada korban kebakaran, kami pun melanjutkan perjalanan hingga sore menjelang maghrib menuju Pondok Pesantren Nurul Huda di Kabupaten Tangerang, dan disambut langsung oleh Kiai Haji Sobari yang sebagai pemilik yayasan. Tim Suara Dapil pun diajak bergabung untuk berbuka puasa bersama dengan para santri. Sungguh hikmat suasananya yang kami rasakan. Selesai acara, kami berkesempatan untuk mewawancarai Kiai Haji Sobari. Alhamdulillah, saya pertama berkenalan ya waktu saya ceramah di Kameri, ya, sehingga mengharukan ya. Tersentuh dalam hati saya baru ini melihat pejabat yang sangat luar biasa dengan bahasa yang lunak, sopan santun, lemah lembut pada orang kecil dan lain sebagainya, dan juga antusias punya sosial yang sangat tinggi. Ya, kami sebagai warga negara Indonesia ya insya Allah lah dengan hati yang ikhlas kami pun siap gitu ya untuk memperjuangkan dalam rangka apa Pak Ali Taher tujuannya. Insya Allah yang penting ya kita sama-sama sekata seiring dan sejalan kita bangun bangsa Indonesia ini dengan benar-benar ud'u ila sabila bil hikmah wal mau'izatil hasanah insya Allah. Keesokan harinya kami pun langsung bergerak menuju Pondok Pesantren Al-Mukriyah yang beralamat di Jalan Saman Parigi, RT 402 Pondok Aren, Tangerang Selatan. Di sini kami bersama Pak Haji Taher akan meninjau langsung program RKB dari Kemenak yang merupakan program berdasarkan aspirasi dari pondok pesantren. Pembangunannya pun sudah rampung dan sangat bermanfaat bagi pengelola pondok pesantren. Dan ini adalah salah satu fungsi anggota dewan untuk melaksanakan pengawasan di daerah dapilnya. Ya, Pak Haji Ali, sekarang kita sudah berada di yayasan apa ini namanya tadi? Al-Mukriyah. Al-Mukriyah. Nah, salah satu yayasan yang kita memberikan RKB. RKB itu ruang kelas baru kepada kepada Pak Haji Mus. Haji Mus menerima. Ya, Haji Mus ya. Pak Haji terkenal sini, yang punya sekolahan. Jadi bisa kita tinjau langsung Pak Haji? Langsung. Gimana Pak Haji? Kondisinya Pak Haji. Ya. Ini nanti untuk proses belajar mengajar di sini. Ya. Ini ruang kelas ini tadinya belum dibentuk, dengan ada program itu langsung dibangun. Ya. Terus? Oh. Berapa ruang ini, Pak Haji? Nah, ini sebenarnya ada semua ada 20-an lah. 2 ruang. Yang dibantuan dari KB berapa kelas? Lantai 2 ya semua yang sini. Semua ya. Ada ini partisipasi. Jasa beliau. Jangan lupa Sohib juga. Sohib. Jangan lupa itu Sohib.
Iya, subhanallah, subhanallah. Tapi nama Ali Tahir kan dekat-dekat apa Ali bin Abi Thalib kan? Iya. Panglima perang. Iya. Nah, pemirsa, baru saja kita meninjau langsung. Yang ditinjau adalah ruang kelas baru yang diprogramkan oleh Pak Haji Ali Tahir dan manfaatnya sudah dirasakan Pak ya. Alhamdulillah luar biasa. Dan kita menyaksikan ruang Ali Tahir. Sekarang sudah waktunya azan asar nih. Kita akan sholat asar dulu Pak Haji. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan. Sebagai kegiatan terakhir, tim Suara Dapil mengunjungi Yayasan Birrul Walidain di Parigi Lama, Pondok Aren, Tangerang Selatan bersama Bapak Haji Ali Tahir untuk menyerap aspirasi dari konstituennya. Kami pun sempat menyaksikan Pak Ali beserta istri berdialog langsung, bahkan memberikan semangat kepada murid-murid yang sedang belajar di yayasan tersebut. Pak Haji Ali Tahir pun tidak segan-segan berdialog dengan para ibu-ibu pengajian. Sungguh indah sekali suasana silaturahminya di yayasan ini. Teman siapa? Pak Ustadz Yusman. Pak Ustadz Yusman sebagai di sini pengelola aja. pengelola pengajian. Iya, apa aja kegiatan di sini? Dari kita ada PAUD, ada RA, sama TPQ Pak. TPQ, ya. Dari mulai jam 2 sampai jam 3 sampai jam sore, sampai berlanjut ke kegiatan remaja malam Pak. Malam alhamdulillah, non stop ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak Indonesia ya. Bangga nggak jadi anak Indonesia? Bangga. Bisa nyanyi lagunya? Aku bangga jadi anak Indonesia? Bisa nanti ya, coba. Aku anak Indonesia, anak yang merdeka. Satu nusaku, satu nusaku, satu bangsaku, satu bahasaku. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Bisa kan? Bidang agama termasuk kelompok di dalam PAUD, kelompok di dalam Raudatul Atfal. Ini kan bagian dari kegiatan-kegiatan prapendidikan yang memerlukan dukungan, sokongan, dan lain sebagainya. Juga termasuk di dalamnya adalah bagaimana menyiapkan sarana-prasarana, kurikulumnya, dan juga lain-lain sebagainya. Saya kira itu yang paling penting. Langsung direspon Pak Ustadz ya? Langsung direspon. Alhamdulillah. Dan saya nggak mau, tetapi juga saya kalau saya lupa diingatkan juga. Kalau Saya ingetin Pak Ustadz. diingatkan lagi. Nah, kadang-kadang anggota DPR saking banyak kerjaannya, jadi kadang-kadang ada hilaf dan keliru. Saking banyaknya kemudian kerjaan, tanggung jawab, sehingga kadang-kadang datang pun lupa lagi. Jadi mohon dimaafkan di bulan puasa Ramadan ini. Ya kan begitu kan? Siap. Bapak sudah bisa ke sini ke kami yang kecil, tapi itu anugerah luar biasa ya ketika puasa ini. Ya, saya kira Ramadan selalu ada hikmahnya. Selalu karena apa bulan mulia, bulan barokah itu. Banyak gedung mewah yang tidak bisa melahirkan karakter. Tapi banyak orang lahir dari gubuk itu memberikan nafas kehidupan, kearifan dan keteladanan bangsa negara. Dan termasuk kita mengumpulkan umat Islam ini juga tujuannya membangun karakter anak. Guru sendiri membangun karakter bisa. Iya. Kalau Tanpa ibu-ibu dan orang tua. akhlak dan keimanan yang luar biasa. Luar biasa ya. Oke, dan nanti saya bantu Quran paling tidak 20 Quran dengan terjemahannya. Nanti ada staf saya ini yang akan menjawab. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Pak. Ya, alhamdulillah. Saya terima kasih malah mau nerima saya begitu. Terima kasih ya. Mohon doanya ya, mohon doanya ya. Di akhir kegiatan, kami pun berpamitan dengan Pak Haji Ali Tahir di Masjid Badi Umar Geraha Raya, Bintaro, Tangerang Selatan. Pak Haji Ali Tahir, terima kasih sudah menemani kami di Suara Dapil mengikuti kegiatan Pak Haji di daerah pemilihan Banten 3. Alhamdulillah. Insya Allah aspirasi maupun masukan dapat direspon langsung ke Pak Haji.
Dan saya mengucapkan terima kasih banyak karena ini bagian dari informasi yang perlu kita sebarluaskan ke masyarakat bahwa tugas anggota DPR di samping sidang-sidang resmi di DPR, tapi juga sidang di berkunjung ke masyarakat. Dan ini bagian dari tugas untuk menyerap aspirasi, dan mudah-mudahan ini memberikan gambaran bahwa ke dapil itu penting untuk bisa mempelajari situasi sosial kehidupan masyarakat, ekonominya, sosialnya, kehidupan keagamaannya, sehingga bisa kita terjemahkan di dalam kerja dengan pemerintah pada waktunya dalam rapat-rapat kerja, insya Allah itu. Jadi mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan sama konstituen menjadi amanah buat Bapak, dan insya Allah bisa terrealisasi nanti Pak ya. Insya Allah. Dan tadi beberapa kan ada perlu ditindaklanjuti dan akan langsung saya kerjakan pada kesempatan hari-hari berikutnya, insya Allah. Terima kasih Pak Haji sudah menemani tim Suara Dapil. Mudah-mudahan kegiatan hari ini mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah pemirsa, demikianlah seluruh rangkaian kegiatan Suara Dapil. Sampai jumpa di Suara Dapil berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.